Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Dika dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan dasar. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami pengertian pola bilangan dasar dan cara kerjanya. Yang kedua, menentukan aturan suatu pola dan melanjutkan pola bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan soal olimpiade pola bilangan dengan cepat dan tepat. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, adik-adik, apakah sudah ada yang tahu apa itu pola bilangan? Pola bilangan merupakan susunan angka yang memiliki aturan tertentu. Contoh pola bilangan: 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, maksud dari titik 3 ini adalah seterusnya gitu ya. Seterusnya itu maksudnya masih banyak lagi angka jika diteruskan gitu. Nah, aturan pola. Nah, jika kita amati pada angka-angka yang disusun ini terdapat suatu pola yang menyusunnya. Nah, yang pertama yaitu dimulai dari 2. Nah, 2 ini bisa disebut sebagai suku pertama gitu ya, suku pertama. Nah, suku pertama dimulai dari angka 2, kemudian suku kedua adalah angka 4. Nah, dari angka 2 menjadi angka 4 ini diperoleh dari 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, kemudian 4 untuk menjadi 6 itu juga ditambahkan 2, 6 ke 8 juga ditambahkan 2, 8 ke 10 juga ditambahkan 2. Nah, dan seterusnya. Nah, misalkan nanti kita tuliskan lagi setelah 10, maka 10 ini kita tambahkan dengan 2, tambah 2, berarti di sini 12. Lanjutkan lagi, tambah 2, sama dengan 14 dan seterusnya. Oke, ini yang disebut sebagai dengan pola bilangan. Nah, cara menemukan pola bilangan adalah dengan kita menemukan selisih gitu ya, jarak antara bilangan-bilangan tersebut. Nah, mengapa pola bilangan ini penting? Pola bilangan ini dapat melatih logika kita. Nah, otak kita akan terlatih berpikir sistematis dan teratur. Yang kedua, menemukan hubungan. Nah, kita bisa melihat bagaimana angka-angka ini saling terhubung. Yang ketiga, cepat dan tepat. Nah, kita juga akan berlatih bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan lebih cepat gitu ya. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang pola tambah tetap. Nah, seperti yang sudah eh, kita bahas di awal tadi gitu ya. Jadi pola tambah tetap itu sebenarnya adalah pola bilangan yang akan bertambah dengan nilai yang sama di setiap langkahnya seperti tadi ya Adik-adik. Nah, kalau di sini diberikan contoh ada 3 untuk suku pertama itu ya, 6 untuk suku kedua, 9 suku ketiga, 12 suku keempat, 15 suku kelima, dan seterusnya. Nah, di antara suku-suku ini berapa jarak di antaranya gitu ya. Kita ketahui dulu ternyata jaraknya adalah 3 gitu ya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 6 dikurangi 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi jarak antar suku adalah 3. Maka untuk menentukan
soal yang seperti ini, menentukan pola selanjutnya adalah dengan menambahkan angka 3 pada setiap sukunya. Oke, jadi misalkan kita lanjutkan gitu ya, misalkan bilangan pola ini kita lanjutkan, maka setelah angka 15 ditemukan angka 18. Ya, diperoleh dari 15 ditambah 3. Setelah 18 nanti akan ditemukan angka 21. Gitu ya, diperoleh dari 18 ditambah 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu ini untuk berlatih gitu ya. Nah, di sini terdapat soal yaitu pola bilangan 5, 10, 15, 20. Nah, berapakah jawaban setelah 20 kira-kira gitu ya. Nah, silahkan tentukan berapa jarak gitu ya atau selisih pada setiap sukunya. Nah, suku 1 untuk sampai ke suku 2 jaraknya adalah ditambah 5. Suku 2 untuk ke suku 3 juga ditambah 5. Suku 3 untuk ke suku 4 juga ditambah 5. Artinya pola bilangan ini menggunakan pola tambah tetap gitu ya. Jadi untuk angka yang dapat melanjutkan bilangan ini kita tinggal menjumlahkan saja dengan angka 5. 20 ditambahkan 5 jadinya adalah 25. Oke. Selanjutnya yaitu pola kurang tetap. Nah, pola kurang tetap ini adalah pola bilangan yang tetap angkanya berkurang dengan nilai yang sama. Nah, ini seperti penjumlahan tadi gitu ya. Cuma bedanya dalam pengurangan maka kita akan kurangkan nilainya. Nah, jika kita perhatikan contoh pola di bawah ini, nah di sini ada angka 20 sebagai suku pertama, kemudian 18, 16, 14, 12. Nah, angka 20 ini untuk bisa menjadi 18 dari hasil dikurangi 2. 18 menjadi 16 juga sama, dikurangi 2. 16 ke 14 juga dikurangi 2. 14 ke 12 juga dikurangi 2. Jika ini kita lanjutkan pola bilangannya, maka setelah angka 12 di sini adalah angka 10. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 12 dikurangi 2. Selanjutnya di sini kita akan memperoleh angka 8. Itu ya, dari 10 dikurangi 2. Oke. Nah, contoh soal ini. Di sini terdapat pola bilangan 50, 45, 40, 35. Nah, silahkan adik-adik cari selisihnya atau jaraknya dulu pada setiap suku gitu ya. Suku pertama dengan suku kedua ini memiliki jarak dikurang 5. Oke. 45 sampai ke 40 juga memiliki jarak 5. Dikurang 5. 40 ke 35 juga dikurang 5. Maka setelahnya juga harus kita kurang 5. Maka ditemukan angka 30. Kita lanjutkan lagi, dikurang 5 lagi, maka di sini ada angka 25 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pola kali. Nah, pola kali atau dikalikan gitu ya, atau perkalian. Nah, adalah pola bilangan yang setiap angkanya dikalikan dengan bilangan tetap. Contoh,
pola kali. Di sini terdapat pola bilangan yang dimulai dengan angka 2. Suku pertama adalah 2. Ya, suku kedua adalah 4, suku ketiga 8, suku keempat 16, suku kelima 32. Nah, jika kita perhatikan di sini jaraknya adalah 2, ini jaraknya 4, ini jaraknya 8, ini jaraknya 16, gitu ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pola bilangan ini menggunakan cara kali, gitu ya. Jadi 2 ini untuk sampai ke 4 kita kalikan 2, gitu ya. Nah, 4 sampai ke 8 juga dikalikan 2, 8 ke 16 juga dikalikan 2, 16 ke 32 juga dikalikan 2, dan seterusnya. Selanjutnya contoh, nah di sini ada pola bilangan 3, kemudian 6, 12, 24. Nah, ini juga pola kali, gitu ya. Kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12, 24, dan seterusnya. Setelah ini kita kali 2 lagi, jawabannya 48. Nah, selanjutnya ada pola gabungan. Nah, pola gabungan adalah pola bilangan dengan penambahan yang terus bertambah setiap langkahnya. Nah, misalkan 1, 3, 6, 10, 15. Di sini ada angka 1, 3, 6, 10, 15. Kita cari jarak antar sukunya, gitu ya. Suku pertama dan suku kedua jaraknya adalah 2, ditambah 2, gitu ya. 3 ke 6 ini ditambah 3, 6 ke 10 ini ditambah 4, 10 ke 15 ini ditambah 5. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah pola bilangan ganjil. Ini merupakan pola bilangan yang mengurutkan bilangan-bilangan ganjil, gitu ya. Hanya tinggal ditambahkan 2 saja. Dan genap, bentuk bilangan genap pun juga sama, seperti itu. Nah, kalau ini adalah bilangan kuadrat. Nah, untuk bilangan kuadrat itu biasanya menggunakan perpangkatan kuadrat, gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bilangan kuadrat. Nah, ini jika kita lihat di sini ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, suku pertama, gitu ya. Suku pertama adalah 1. 1 itu, kemudian suku kedua sama dengan 4, itu ya. Suku ketiga sama dengan 9. Dan seterusnya. Nah, suku pertama ini mendapat nilainya 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Nah, ini ya suku, ini sukunya. Suku, ini sukunya. Oke. Jadi suku keempat, maka 4 pangkat 2 sama dengan 16, gitu ya. Suku kelima, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, jika ini kita lanjutkan, maka di sini ada suku ke-6.
suku ke-6, maka ini ya 6 kita pangkatkan 2 sama dengan 36. Jika suku ke-7 maka 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, dan seterusnya. Tips secara cepat mengerjakan soal olimpiade gitu ya adik-adik. Tips secara cepat mengerjakan soal olimpiade yaitu perhatikan selisih antar angka. Yang kedua, cek apakah dikali atau dibagi, dijumlah atau dikurang, kemudian gabungan atau tidak gitu ya. Tetap cari pola berulangnya dan jangan terburu-buru. Nah, ini soal tantangan. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita mengerjakan kita harus menganalisa dulu. Kita lihat polanya seperti ini. 1, 2, 4, 7, 11, 16 dan seterusnya. Nah, ini suku pertama. Suku pertama sama dengan 1 gitu ya. Suku kedua sama dengan 2. Nah, suku ketiga sama dengan 4. Nah, jika kita cari polanya, maka di sini ditemukan 1 ditambah 1 gitu ya. Ini ditambah 2. Ini ditambah 3. Ini ditambah 4. Ini ditambah 5. Berarti untuk mengisi yang kosong setelah 16 maka kita tambahkan dengan 6 gitu ya. Jawabannya 21. Setelah 21 kita jumlahkan dengan 7. Maka sini 28. Setelah 28 kita tambahkan 8. Jadinya 36 dan seterusnya. Oke. Kalau ini kita cari pola bilangannya juga gitu ya. Ini 5, 10, 20, 40. Nah, 5 untuk sampai ke 40 sampai ke 10 itu bisa ditambah 5 gitu ya atau dikali 2. Oke, 10 ke 20 itu ditambah 10 atau dikali 2. 20 ke 40 itu ditambah 20 atau bisa kita kalikan dengan 2. Nah, mana yang lebih mudah? Ya, ini yang perkalian tetap gitu ya. Maka untuk mengisi ini ya tinggal 40 kita kalikan 2. Jadi 40 kali 2 sama dengan 80. Setelah 80 kita kalikan 2, 160 kalikan 2, 320 dan seterusnya. Oke. Oke, rangkuman untuk pelajaran kita hari ini. Jadi pola tambah itu angka bertambah dengan selisih tetap. Pola kurang, angka berkurang dengan selisih tetap juga. Nah, sedangkan pola kali dan campuran, angka dikali setiap atau selisih berubah. Dan bilangan khusus ini merupakan bilangan ganjil, genap, kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya adik-adik. Nah, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini terkait dengan pola bilangan dasar. Nah, untuk pola bilangan lanjutan nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar matematika. Matematika itu bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan dan mudah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.